Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wa yatuna wal ikhlas mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syaruna ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang senantiasa melimpah curahkan rahmat, hidayah, inayah serta karunia kenikmatan pada kita semuanya, sehingga kita bisa sampai kepada pertengahan bulan Ramadan yang sebelumnya kita sudah mudah-mudahan diberikan rahmat Allah Ta'ala, dan di tahapan maghfirah Allah Ta'ala mudah-mudahan kita bisa melewatinya pula dan sampai kepada tahapan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, tabi'in umat yang senantiasa komitmen terus berikhtiar mengimplementasikan seluruh nilai-nilai dinul Islam yang sudah beliau sampaikan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di kesempatan saat ini pun kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Para asatid, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, para orang tua serta siswa-siswi SDIT Mutiara Hati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sekalipun di suasana pandemi ya COVID-19, kita diberikan sebuah kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan, dan tidak terasa ini adalah di pertengahan Ramadan. Ramadan merupakan syahrul Quran atau diturunkannya Al-Quran, sehingga sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas mubayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Al-Quran ya diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar ya, sehingga mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya malam Lailatul Qadar dan kembali bisa mendapatkan sebuah berbagai macam peluang untuk bisa meningkatkan amal soleh dan amal ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, dengan diturunkan Al-Quran ini sebagaimana di surat Al-Baqarah tadi, Allah sudah sangat jelas bahwa Al-Quran merupakan sebuah petunjuk ya, petunjuk buat kita, petunjuk termasuk juga pembeda ya antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah ya. Karena itu barang siapa di antara kita berada pada di bulan Ramadan maka berpuasalah. Dan alhamdulillah kita semuanya melakukan puasa, insyaallah ya. Siswa-siswi SD Mutiara Hati sudah berusaha untuk melakukan pembiasaan berpuasa dalam Ramadan. Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat ya Al-Quran ini merupakan sebuah karunia dari Allah Ta'ala sampai kepada kita, sehingga kemudian Al-Quran itu betul-betul dipelihara dan dijaga ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ya berusaha keras ya untuk bisa memelihara Al-Quran, sekalipun ya, pada zaman dahulu itu belum ada sebuah media untuk bisa menuliskan ya, karena dulu ada pelepah kurma, batu, daun itu sebagai sebuah sarana untuk bisa menuangkan ya ayat Allah. Di saat ini ya Al-Quran alhamdulillah sudah banyak dituangkan dalam berbagai macam media tulisan, bahkan termasuk digital ya. Namun demikian kita juga patut untuk bisa mencontoh para sahabat ya, yang dalam rangka melestarikan, memelihara Al-Quran, mereka melakukan hafalan ya, ataupun menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh,
sehingga mereka dikategorikan sebagai hufaz ataupun orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran atau quro ya. Nah, oleh karenanya pada momentum ini pun juga kami ingin mengingatkan sebagaimana output kelulusan dari sekolah SDIT Mutiara Hati ya, hafalan Quran itu menjadi sebuah perhatian kita bersama, sehingga siswa-siswi mudah-mudahan bisa mengikuti mekanisme tata cara ini tidak lain dalam rangka tadi mencintai Al-Quran yang notabene diturunkan ya di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ini berusaha semaksimal mungkin ya, sekalipun eh, para sahabat itu sudah berusaha untuk bisa menghafalnya ya, namun terbatasi dengan usia ya. Ketika para penghafal Quran ini meninggal ya, maka di zaman sahabat Abu Bakar itu beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit ya untuk berusaha untuk mengumpulkan Al-Quran di berbagai macam sumber sehingga dikumpulkan menjadi sebuah mushaf ya, menjadi mushaf. Dan ini adalah bagian dari sebuah upaya untuk kembali melestarikan Al-Quran. Oleh karenanya di zaman sahabat Utsman bin Affan pun juga demikian ya. Beliau berusaha untuk bisa menghimpun kembali, melacak ya bacaan-bacaan Al-Quran, sisi mushaf yang sebelumnya sudah dibuat oleh sahabat Abu Bakar. Beliau kembali himpun dengan para sahabat yang lain ya, dan kemudian semua sumber-sumber ini dibuatnya ya, dihimpun kembali. Oleh karenanya di kesempatan saat ini pun saya ingin kembali mengajak agar kita juga berusaha untuk mencoba melestarikan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan memberikan sebuah syafaatnya kepada kita manakala kita berusaha untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang kita, jadikanlah Al-Quran sebagai upaya untuk meningkatkan sebuah amal ibadah kita, sehingga semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita mampu mengimplementasikan isi kandungannya ya, memahaminya, bahkan insya Allah di momentum Ramadan apapun yang kita lakukan semuanya bernilai di mata Allah Ta'ala. Bacaan kita satu ayat, satu huruf semuanya sangat amat punya nilai harganya, sangat memiliki sebuah kenikmatan ya buat para pembaca dan penghafalnya. Oleh karenanya bahkan para pembaca dan penghafalnya pun dijamin Allah Ta'ala ya, diberikan sebuah keleluasaan untuk bisa masuk ke dalam pintu atau jannahnya Allah Ta'ala ya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua termasuk para siswa-siswi SDIT Mutiara Hati ini berusaha untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Jadikanlah sebagai sahabatnya, sahabat kita semua Al-Quran ini yang senantiasa memberikan sebuah kesejukan, ketenangan dan menjadi sifat atas semua hal yang kita hadapi. Insya Allah Allah akan memberikan sebuah jalan ya, karena Al-Quran adalah merupakan sebuah panduan hidup seorang muslim. Oleh karenanya lebih penting dari itu, mari kita menjaga ya, melestarikan Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup seorang muslim, dan semoga Allah senantiasa terus mendekatkan kita dengan Al-Quran ya, dan menjadikan diri kita di Ramadan ini mendapatkan la'allakum tattaqun, dan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat ya dari Al-Quran dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.